balik lagi sama Haru. Hari ini aku mau bikin video mengenai 5 zodiak yang bisa bikin kamu gagal move on. Apakah zodiak kamu termasuk dalam 5 zodiak ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oke, so yang pertama aku akan mulai dari Leo. Ya, jadi single satu ini bener-bener bisa banget loh bikin kalian gagal move on. Bukan karena mereka, bukan karena mereka seorang diva ya, tapi emang karakter Leo itu ada beberapa yang sangat-sangat khas sehingga bisa bikin kalian tuh kangen banget sama usilnya Leo. Terus kalian juga bisa kangen sama rasa childishnya Leo. Jadi kalau misalkan Leo ini memang membawahi House 5 ya, House of Creativity and Children. Jadi memang agak sedikit wajar kalau memang Leo memiliki sifat yang sangat-sangat kekanakan. Tapi justru itu yang bisa bikin kalian gemes sama sosok Leo yang super-super nyebelin. Tapi kalau misalkan kelamaan nggak kalian lihat sosoknya, kalian tuh kangen, kalian tuh bakal nyariin Leo terus. Dan Leo ini terkenal dengan sifatnya yang sebenarnya tuh baik, cuma banyak yang misconception saja sama Leo. Jadi sebenarnya Leo ini memang sifatnya nggak sengaja terlihat jahat, padahal maksud dan niatnya tuh baik. Dan Leo ini meskipun mereka sombong ya, tapi percaya nggak percaya, banyak juga loh Leo yang bisa damai sama mantan-mantannya. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian punya mantan Leo dan kalian gagal move on. Aku nggak ngejudge kalian sih. Salah satu traits atau sifat Leo yang bisa bikin kalian kangen adalah karena Leo adalah salah satu zodiak yang bisa membebaskan kamu. Dalam artian, mereka meskipun sifatnya kekanakan, tapi mereka ini sebenarnya pemikirannya tuh luas dan dewasa. Mereka nggak akan ngejudge kamu meskipun kamu ya aneh atau berbuat sesuatu hal yang memang melanggar atau unik ya di mata masyarakat normal. Jadi Leo ini adalah sosok support yang sangat-sangat bagus, sehingga ya yang tadi aku bilang bisa aja bikin kalian tuh gagal move on karena trait-trait seperti itu yang jarang ada di zodiak-zodiak lainnya. Oke, so yang kedua ditempati oleh Aquarius. Kalau misalkan dari yang udah-udah nih aku bahas, Aquarius itu kalau pacaran kesannya tuh dingin banget. Mukanya tembok, sifatnya tembok. Pokoknya kalian tuh pacarannya kayak sama tembok gitu loh. Gemes kadang-kadang kalau ngeliatin Aquarius lagi pacaran. Meskipun mereka kelihatannya cuek dan sedikit banyak marah-marahnya dalam hubungan, tapi kalau misalkan untuk dalam hal mantan nih ya, kita ngomongin mantan Aquarius kalian, itu bisa juga loh bikin kalian gagal move on. Kenapa? Karena Aquarius gitu-gitu kurang lebih sedikit ya, aku bilang sedikit mirip sama Leo. Karena Aquarius itu sebenarnya doyan ngurusin orang. Iya, sifat dominannya yang kadang-kadang nyebelin itu bisa aja bikin kalian kangen. Meskipun ya cara mereka take care kalian itu judes banget ya ngomongnya, kayak nih makan, yuk kita kesini, kayak nggak ada nadanya gitu loh. Tapi bisa aja itu menjadi suatu hal yang bikin kalian tuh kepikiran. Aquarius juga adalah sosok yang ngajarin kalian untuk tanda kutip bandel. Jadi kalian agak-agak wajar ya kalau misalkan susah move on, karena Aquarius ini adalah the first of everything untuk kalian. Misalnya ya, kalian pertama bandel nakal bisa ditemenin sama mereka, atau kalian pertama pergi kemana sama mereka, ke hal-hal yang memang nggak biasa ya gitu. Destinasi-destinasi yang juga ya mungkin aja menantang adrenalin, bisa aja mereka yang ngajakin kalian. Nah, percaya nggak percaya, emang beberapa orang tuh sifatnya agak-agak masokis ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin mantan Aquarius, kadang-kadang sifat dingin mereka yang bisa bikin kalian penasaran kenapa mereka kok nggak ngejar-ngejar kalian balik sesuai ekspektasi yang ada di kepala kalian. Itu juga bisa bikin kalian tuh
terprogram untuk ngejar-ngejar si Aquarius ini balik. So, kalau misalkan kalian punya pacar Aquarius dan menjadi mantan, aku harap kalian bisa lebih mengontrol diri biar kalian bisa move on properly. Kita semua tahu yang pernah pacaran sama Scorpio, siapapun itu pasti akan kangen sama sosok Scorpio yang meskipun nyebelin, mereka bisa banget ngambil hati kita. Gayanya yang lucu, cara bercanda mereka yang juga unik, atau apapun itu, Scorpio selalu hampir berhasil mengambil hati semua orang, termasuk mantannya. Kalau kalian punya mantan Scorpio, hati-hati sama rayuan mautnya. Meskipun nggak direct, mereka juga nggak mungkin sih ngomong direct ke kalian, tapi biasanya ada clue-clue di sosial media mereka yang bisa aja ditunjukin buat kalian. Satu lagi hal yang bisa ngangenin untuk kalian yang punya mantan Scorpio adalah biasanya Scorpio itu very good in bed. Ya, percaya nggak percaya, mereka meskipun ya terlihatnya sabar, terus juga terlihatnya kadang-kadang marah-marah sendiri, pokoknya roller coaster ya kalau pacaran sama Scorpio gitu. Tapi nggak salah sih kalau misalkan Scorpio dinobatkan sebagai zodiak paling seksi. So, nggak bisa dipungkiri ada hal yang berhubungan dengan physical touch-nya Scorpio yang bisa aja bikin kalian tuh kangen berat sama mereka. Mereka juga adalah sosok yang lumayan sabar ketika memberikan kesempatan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya ya. Maka dari itu kalian pasti ada sedikit guilty juga ya, perasaan bersalah ketika kalian putus sama Scorpio. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor kalian susah move on dari si kalajengking imut satu ini. So, kita udah sampai ke mantan keempat. Ada Pisces yang mengisi posisi keempat. Jadi, sebenarnya kita udah tahu ya gimana sih Pisces sebagai sosok pacar yang baik dan benar. Ya, Pisces terkenal dengan sisi suportif mereka yang nggak pandang bulu, nggak pandang kamu tuh siapa, posisi kamu di mana. Pokoknya mereka ini emang tukang take care orang ya. Jadi, kalau misalkan kamu punya mantan Pisces, kamu pasti setuju kalau misalkan si Pisces ini yang bikin kangen adalah kamu diurusin sama mereka. Karena Pisces merupakan zodiak yang sangat-sangat mengerti semua kebutuhan emosionalmu dan kebutuhan fisikmu ya, bisa itu. Mulai dari makanan favorit kamu yang mereka perhatiin, mulai dari jam tidur atau rutinitas kalian dibantuin kerja, kalian dimodalin kerja, mereka support. Untuk urusan suportif itu nomor satu banget. Gak ada yang bisa ngalahin Pisces untuk urusan ngurusin orang. So, ya Pisces kenapa bisa bikin kamu gagal move on adalah karena mereka image-nya rata-rata tuh malaikat ya. Meskipun ya kadang bisa aja mereka cheating dari kamu, tapi of course itu dari sisi pesimis mereka ya, kenapa mereka bisa cheating. But still, kalau misalkan kita punya ex atau mantan Pisces, itu pasti kalian pernah ngerasain yang namanya, man, gue gak pernah ketemu orang sosok yang malaikat banget kayak Pisces. Meskipun ya kita nggak tahu side belakangnya Pisces tuh, bisa aja iblis ya. But anyway, ya Pisces aku tempatin di ranking kedua karena kualitas Pisces yang satu itu yang sangat-sangat spesial, meskipun terlihat atau terdengar vanilla banget, biasa banget. Tapi percaya deh, itu yang biasanya kita pengenin atau butuhkan. Zodiak terakhir dan zodiak yang paling mematikan dari 4 zodiak di awal adalah Gemini. Percaya nggak percaya, image player mereka bisa loh nyandingin atau ngalahin peringkat mereka sebagai mantan terindah seumur hidup yang bisa orang lain miliki. Ya,
Gemini, meskipun mereka moodinya parah, terus image-nya player, atau nggak mereka ya ada sisi nyebelinnya juga, tapi nggak ada yang bisa ngalahin cintanya Gemini yang bikin kamu gagal move on. Kenapa? Kalau misalkan nih ya, misalnya kamu punya mantan Gemini, tapi selama kalian pacaran, that Gemini really fucks you up, alias Gemini itu nggak berbuat baik sesuai yang seharusnya pacar lakukan. Trust me, itu artinya Gemini nggak bener-bener cinta sama kamu. Gemini yang cinta sama kamu itu adalah Gemini yang bisa ngasih kepala mereka, dari kepala itu tunduk ke kaki kalian. Itu Gemini. So, kalau misalkan kita ngedapetin sosok Gemini yang seperti itu dan entah kenapa kalian bisa putus, man, kalian bisa nyesel seumur hidup. Karena Gemini adalah salah satu zodiak yang paling setia. Meskipun ya kalau misalkan kita dengerin zodiak-zodiak di luar sana, Gemini itu image player banget. Kita nggak bisa pungkirin hal itu. Tapi benar, kalau misalkan kalian punya mantan Gemini, aku harap kalian bisa balikan sama si mantan itu. Karena ada possible chance kalau misalkan memang Gemini itu ada waktunya mereka mengejar kalian balik. So, sebelum itu waktu itu expired, aku benar-benar saranin kalian untuk balikan atau rujukan sama mereka. Gemini juga merupakan mantan yang bisa banget bikin kamu jealous abis-abisan loh sama orang yang lagi mereka taksir selanjutnya. Ya, Gemini memang memiliki charm tersendiri yang bisa bikin kalian tuh nyesel untuk mutusin mereka. Karena rata-rata Gemini itu banyak banget yang diputusin. Mungkin karena beberapa fase Gemini yang memang membosankan untuk hubungan ya, karena kalian banyak diiyain aja sama mereka, atau mereka kebanyakan ngomong sehingga ya motong pembicaraan kalian atau apapun itu bisa aja terjadi. So, kalau misalkan punya pacar Gemini dan mereka udah head to heels sama kalian, mendingan kalian keep si Gemini yang itu. Jangan sampai kalian jadi mantannya si Gemini ini. Karena percaya sama aku, kalian bakal nyesel. So, video kali ini memang singkat banget, tapi I hope you like the video. I hope you enjoy the video. Kalau misalkan kalian mau request lihat konten apa di channel YouTube aku, boleh langsung komen di bawah, atau kalian boleh DM aku di Instagram @tarotbyharu, gampang banget. Kalian boleh request dari situ. Kalau misalkan kalian mau tarot reading, kalian juga boleh tanya price list untuk satu kali sesi itu berapa ke aku. Langsung di DM aja di Instagram, oke? See you!